Pertama, jangan hidup di jendela rohani setengah kepada Tuhan dan setengah kepada dunia. Harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kedua, jangan membiarkan diri kita tertidur secara rohani. Ayo bangkit, ayo bangun. Yang terakhir, jika kita pernah jatuh, kasih karunia Tuhan masih sanggup memulihkan. Apapun kondisi terberat saudara. Enggak ada kita yang berkata enggak layak. Pak, saya udah enggak layak, enggak ada. Kondisi apapun Tuhan sanggup mengangkat dan memulihkan saudara. Nyanyikan. Kadangkala kami bimbang, kami ragu, tetapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang ajaib yang akan terus memimpin, menuntun kami sehingga iman kami terus akan bertumbuh. Iman kami akan terus berkembang di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa buat siang hari ini. Kami mau sama-sama duduk diam untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah setiap kami, urapi hamba-Mu dan urapan yang sama atas setiap jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang hadir di siang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. 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 Shalom saudara. Oke, sekali lagi shalom. Iya. Sama-sama kita akan buka Alkitab kita saudara, Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Satu tokoh di mana kita akan belajar sama-sama. Mungkin sebagian kita sudah tidak asing dengan tokoh ini, dengan nama ini. Memang tidak banyak disebutkan namanya di Alkitab saudara. Bahkan kadang hal-hal yang negatif yang muncul dari nama ini saudara. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kalau perikopnya di situ, dari Makedonia ke Troas saudara. Perjalanan Rasul Paulus dari kota ke kota, desa ke desa. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar perjalanan Rasul Paulus dari Makedonia ke daerah yang namanya Troas saudara. Di ayat yang ke-7 kita langsung perhatikan Alkitab saudara, saya akan bacakan. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Karena ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri di atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." 11. Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur saudara. Saya kasih tema untuk khotbah atau renungan pada siang hari ini adalah Eutikus. Seseorang yang ketika imannya tertidur dan kasih karunia Tuhan bekerja, saudara. Tentu tidak sembarangan nama dicantumkan dalam Alkitab, saudara. Hanya nama-nama tertentu yang memang ada kaitannya dengan pelayanan Kristus Yesus dan pada akhirnya adalah bagian dari serangkaian peristiwa di mana Yesus Kristus akan disalibkan, saudara. Nah, bicara Eutikus tentu bukan tokoh yang terkenal, bukan pribadi yang banyak dikenal orang. Biasanya kalau orang-orang begini, ya orang-orang yang gak terkenal lah, saudara. Karena bayangkan saudara, Paulus ngomong dia terlelap, bukan pura-pura tidur loh kita bilang, benar-benar terlelap, tertidur. Tentu kita tidak cari tahu kenapa dia lelah, kenapa dia tertidur. Ya kan, bukan itu fokus kita. Ya, yang mau saya sampaikan adalah dalam kehidupan setiap hari, kadangkala Tuhan izinkan iman kita kendor, saudara.
Tentu Tuhan gak mau iman setiap kita kendor, iman setiap kita lemah. Tentu harus naik imannya setiap saat. Tapi kadangkala ada banyak peristiwa hidup ini, perjalanan kehidupan kita yang diizinkan kita lemah, saudara. Kita kendor. Bahkan kita nyanyi tadi nih, wah iman kita bangkit kan, wah pokoknya apapun terjadi Tuhan baik. Begitu kita pulang dari ibadah ini, mulai muncul persoalan, lupa kita lagu ini. Bahkan kita bilang, ada nggak ya Tuhan? Kok kayaknya pertolongan nggak kunjung datang? Kok kayaknya masalah yang satu belum selesai, yang kedua udah datang, yang ketiga keempat udah ngintip dan mengintai, saudara. Kadangkala persoalan membuat kita goyah, kadangkala tantangan membuat kita lemah. Nah hari ini sama-sama kita akan belajar, saudara. Tentu Tuhan memberikan kesempatan baru bagi setiap kita, bagi mereka yang hampir jatuh dalam iman, saudara. Saya tadi katakan gak selamanya iman kita tinggi, iman kita naik, gak selamanya, saudara. Ada masa-masa di mana iman kita dalam titik terendah, bahkan kadang bukan titik nol, titik minus, saudara. Diizinkan Tuhan, dikosongkan. Supaya apa? Kita bergantung penuh kepada Tuhan. Kita berharap penuh kepada Tuhan. Nah pengalaman ini saudara, bicara seorang Eutikus, saudara. Rasul Paulus sedang berkhotbah kepada jemaat yang ada di Troas. Saat Paulus berkhotbah, Alkitab bilang cukup lama. Iya kan? Nggak dikasih tahu lamanya berapa lama, tapi kalau kata cukup lama berarti ini menyita banyak waktu, saudara. Sehingga yang tadinya mungkin orang semangat, iya kan, atau jadi kecapean, terlelap karena waktunya mungkin udah agak malam, saudara, terlalu malam, saudara. Ya mungkin secara manusia wajarlah dia ngantuk, gitu kan. Kadang-kadang kan kita gunakan istilah kewajaran untuk membela diri kita. Betul nggak, saudara? Wajarlah Pak, Bapak itu, Ibu itu kerja terus, aktivitas terus, wajarlah dia capek. Saudara, bicara kewajaran tentu ya secara manusia wajar-wajar saja, sah-sah saja. Tapi yang mau Alkitab sampaikan pada siang hari ini adalah bagaimana iman seorang Eutikus menggambarkan ketertidurannya, kelelahannya, sebenarnya menggambarkan bagaimana kondisi kita hari-hari ini. Bagaimana menggambarkan situasi kita hari-hari ini. Kisah ini bukan cuma sekedar cerita tentang orang yang tertidur saat khotbah, tetapi memiliki makna teologis yang dalam tentang kehidupan rohani manusia dan kasih karunia Tuhan yang tidak pernah selesai, tidak pernah berubah dalam kehidupan kita, saudara. Katakan amin. Kita akan sama-sama belajar pengalaman rohani apa yang bisa kita ambil dari kehidupan seorang yang bernama Eutikus, saudara. Yang pertama, kehidupan Eutikus menggambarkan bagaimana orang percaya yang mulai lengah secara rohani, saudara. Ya, kehidupan kita kadang naik, kadang turun. Alkitab pun katakan demikian. Saya tidak terlalu percaya dengan satu pernyataan bahwa kehidupan kita ini seperti roda, saudara. Iya kan? Tentukan kita yang menjalani kehidupan ini senantiasa. Bagaimana iman kita, bagaimana kerohanian kita yang menjadi penentu kehidupan kita. Eutikus sedang memberikan satu gambaran. Ada banyak orang percaya yang mulai lengah, yang mulai nggak percaya lagi. Bahkan selalu saya katakan, gambaran orang yang rajin ke gereja sekalipun, bahkan yang rajin pelayanan sekalipun, bahkan pendeta sekalipun, ada masa-masa di mana lengah, kondisinya nggak stabil, saudara. Inilah yang menjadi peringatan bagi setiap kita. Posisi ini memiliki makna rohani yang menarik, saudara. Dan tidak sepenuhnya di dalam, tetapi juga tidak sepenuhnya di luar. Jadi kondisi Eutikus ini, dia di jendela, saudara. Biasanya orang kalau di jendela itu kan gak sopan ya. Kita tidak tahu situasinya, yang pasti secara histori dari cerita ini, karena terlalu padat orang berdesakan sehingga
ya mungkin dimaklumkanlah kalau berdesakan dan akhirnya orang di jendela saudara. Ya saya ingat banget saudara dulu ada satu toko yang datang ke kampung kami Bapak Ibu Benihin. Waduh itu berbondong-bondong orang hanya untuk ketemu saudara. Bahkan tiketnya pun dijual 20 juta. Saya ingat banget 20 juta hanya untuk duduk di depan Benihin. Saya bilang wah ngeri juga ketemu pendeta 20 juta tiketnya. Kalau mau tiketnya agak jauhan kemungkinan gak ada salaman itu 500.000 saudara. Saya bilang bapak saya, aduh Pak buang-buang uang lah kita. Udahlah gak usah lah ketemu mau ngapain. Salam pendeta di daerah aja selesai. Tapi saudara itu tiket habis terjual. Bahkan kadang kurang saudara. Banyak pengusaha-pengusaha sawit yang dari bukan kampung kita datang hanya untuk ketemu dan minta didoakan saudara. Ini kan fenomena saudara. Dan belum tentu juga begitu salaman dengan pendeta besar tiba-tiba jadi rohani dia. Malah bisa jadi rohana dia. Dia pikir dengan uang 20 juta udah cukup rohani lah. Bertemu dan didoakan udah selesai persoalan. Mungkin hari itu selesai persoalan. Begitu dia pulang jangan-jangan tambah persoalan. Istrinya gak tahu 20 juta keluar uangnya. Kan nambah persoalan saudara. Iya kan? Nah ini menarik saudara. Boleh slide-nya Pak? Terus Pak. Lagi. Kondisinya dia enggak di dalam, enggak di luar. Jadi kondisinya Eutikus hari itu adalah di tengah-tengah saudara. Secara rohani banyak orang percaya duduk di jendela kehidupan antara iman dan dunia. Di dalam enggak, di luar enggak, tengah-tengah. Rohani enggak, rohana enggak juga. Ini kemana nih kira-kira? Makanya ada istilah di Alkitab suam-suam kuku. Yesus bilang orang-orang yang suam-suam kuku itu akan dimuntahkan saudara. Nah saya baca Bapak Ibu mungkin udah pernah melihat kalau yang pernah ke Israel. Saya belum saudara, masih saya doakan. Ya kan? Waktu saya baca hal-hal lain terkait ini perjalanan Rasul Paulus. Bagaimana kehidupannya, pelayanannya disertai dari desa ke desa, kota ke kota. Nah, ada beberapa daerah yang dilalui itu agak unik, saudara. Ya, jemaat yang suam-suam kuku itu dikatakan jemaat Laodikia, saudara. Jemaat yang panas enggak, dingin enggak, suam-suam. Dalam enggak, di luar enggak, tengah-tengah. Jadi ada satu daerah, saudara. Di zaman waktu itu saudara, jadi ada beberapa daerah, saya takut salah saya lihat saudara ya. Di kota Laodikia saudara, itu ada satu tempat di mana aliran air itu dialirin oleh dua sumber saudara. Ya, sumber yang pertama itu dari daerah-daerah geografis, itu yang disebut ada air panas dari daerah Hierapolis saudara. Ini yang mengalir dari kota itu air panas saudara. Begitu sampai di kota Laodikia udah gak panas lagi. Lalu ada aliran yang lain dari jemaat Kolose, itu daerah dingin, airnya dingin. Begitu mengalir karena perjalanan cukup jauh, nyampe di kota Laodikia udah gak lagi dingin saudara. Jadi yang tadinya panas, begitu nyampe Laodikia gak lagi panas, yang dingin gak lagi dingin, jadi suam-suam. Nggak panas, nggak dingin. Nah orang-orang yang ada di kota Hierapolis saudara, mereka tahu kalau panas dialirkan air lalu akan ada namanya proses pengendapan. Nah biasanya mereka tahu persis kalau air ini yang banyak endapannya mereka minum biasanya akan mual saudara. Sehingga dimuntah mereka karena minum air itu. Nah, apa yang dikatakan Yesus adalah kamu nggak panas, kamu nggak dingin, lebih baik dimuntahkan. Kira-kira begitu. Kehidupannya rohani enggak, yang nggak rohani juga enggak, tengah-tengah. Jadi nggak panas, nggak dingin, tengah-tengah. Inilah kehidupan kita, gambaran kehidupan kita hari-hari ini, saudara. Bahkan ada orang yang enggan disebut sok rohani, saudara. Ya. Saya melihat ada beberapa anak-anak yang konseling dan bertanya, Pak,
Ada teman-teman yang ketika kita rajin saat teduh, rajin baca Alkitab, teman langsung bilang, sok rohani lu. Saya coba menghibur mereka dan berkata, nah kalau ada bilang kamu sok rohani, berarti kamu sudah di atas level rohaninya dari dia. Tapi benar-benar kamu kerjakan itu ya, bukan cuma sekedar supaya dilihat, supaya hebat-hebatan, bukan. Jadi benar-benar kamu sudah tidak sama kualitasnya dengan dia. Bahkan dulu zaman saya masih kuliah, belum pendeta Bapak Ibu, masih sekolah teologi ya. Teman-teman bilang selalu, lu mau jadi pendeta ya. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang lebih baik dari orang lain, selalu kaitannya, sebutannya, lu mau jadi pendeta ya. Bahkan kadangkala di tengah-tengah masyarakat ada anak-anak yang rajin ke gereja, orang tua bilang, kau mau jadi pendeta ya. Saudara yang dikasih Tuhan, sebutan-sebutan ini kadang memang sebagian orang ketika tidak paham, tidak ngerti, menjadi terganggu, saudara. Tapi harus kita sadari, harus kita akui adalah memang Tuhan rindu kita ini tidak sama dengan dunia ini, saudara. Tuhan mau karena kita bukan berasal dari dunia ini sehingga kita tidak seperti dunia ini. Kita berasal dari benih Allah sehingga kehidupan kita harus seperti gambaran Allah. Kalau dunia masih mengerjakan hal-hal bohong, hal-hal mencuri, hal-hal yang menyakiti orang, harusnya pribadi kita nggak lagi mengerjakan itu. Amin, saudara. Rohani sekalian, enggak, jangan setengah-setengah. Kalau di gereja rohani, di luar gereja rohana. Betul nggak, saudara? Kayaknya di sini nggak ada lah ya. Di luar sana biasanya banyak sudah. Di sini nggak ada. Ya, kadang-kala kita enggan, saudara, membuat satu batasan bahwa kita benar-benar orang yang rohani dan harus menjadi contoh bagi banyak orang. Eutikus memberikan kita gambaran suam-suam kuku sehingga Tuhan bilang ya dimuntahkan. Kadangkala kondisi-kondisi ini, saudara, orang-orang yang suam-suam kuku, biasanya saudara hadir di ibadah tetapi hati tidak penuh atau tidak sepenuhnya kepada Tuhan. Dia hadir ke ibadah tapi pikirannya kemana-mana. Biasanya bisa kelihatan, saudara. Bahkan yang melayani pun sekalipun, dia melayani, kadang-kadang pikirannya kemana-mana. Hatinya nggak sepenuhnya ada untuk menikmati Tuhan. Lalu bagian yang lain ada di gereja tapi pikirannya ada di dunia. Mikirin yang lain. Kadang-kala kan yang sering terjadi kan kompor udah dimatiin belum ya? Perkara kompor sudah. Pintu udah ditutup belum ya? Jangan-jangan kalau belum ditutup emas batangan bisa hilang. Iya kan? Kadang-kala hal-hal sepele membuat kita nggak concern. Jangankan itu, saudara, kita kadang berdoa nih, kita mau sungguh-sungguh berdoa, ada aja terlintas persoalan-persoalan, teringat ini, sehingga kita nggak fokus berdoa, saudara. Terkecoh kadang. Lalu bagian yang lain, mendengarkan firman tapi tidak sungguh-sungguh memperhatikan. Mendengar sama memperhatikan beda, saudara. Iya kan? Ada orang mendengar. Saya selalu kasih ilustrasi kepada jemaat, saudara. Waktu saya ngomong ini mendengar, betul ya? Saya ngomong ini, hahaha, saudara dengar, betul? Tapi kan saudara nggak ngerti yang saya sampaikan, benar nggak? Hahu. Saudara dengar kan? Dengar, tapi nggak ngerti, saudara. Kadangkala kita mendengar firman loh dalam kehidupan, tapi kita tidak lakukan dalam kehidupan kita. Bukan kita tidak mendengar, tapi kita nggak sungguh-sungguh untuk mengerjakannya. Kita nggak sungguh-sungguh untuk melakukannya. Secara rohani banyak orang percaya juga duduk di tengah-tengah kehidupan ini, antara iman dan dunia. Ketika seseorang mulai lengah secara rohani, maka yang terjadi adalah tidur atau mati secara rohani, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, pengalaman Eutikus memberikan pengalaman rohani adalah tidur rohani dapat membawa kepada kejatuhan, saudara. Secara teologis ini menggambarkan bahwa kelengahan rohani dapat membawa seseorang kepada kejatuhan, saudara.
Prosesnya biasanya tidak langsung Bapak Ibu. Tetapi ada tahapan-tahapan yang membuat kita akhirnya jatuh dalam dosa. Yang pertama, mulai kurang memperhatikan firman. Kita tahu bahwa firman yang akan terus meneguhkan kita, firman yang akan terus menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita baca setiap hari? Apakah menjadi gaya hidup untuk baca firman Tuhan setiap hari? Atau tergantung kebutuhan, saudara? Ketika punya masalah baru buka Alkitab, ayat mana ya yang cocok? Itu sesuai kebutuhan, saudara. Padahal Alkitab adalah jawaban atas seluruh kebutuhan kehidupan kita. Bukan dijadikan hanya sebagai satu alat, satu magic. Ketika kita punya masalah, baru kita datang, baru kita baca. Saya kemarin sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah bahwa tahun ini sesuai dengan arahan Ibu Kabid, SMA Yadika 3 harus memulai buat jurnal pembacaan Alkitab. Saya bilang ke siswa-siswa, nak bersyukur kamu lulus SMA Yadika 3, kamu berhasil nanti dari Kejadian sampai Wahyu. Sekolah teologi pun belum tentu loh. Bahkan sorry Bapak Ibu, saya sendiri pun dari 2004 sampai 2008 saya nggak menyelesaikan Kejadian sampai Wahyu waktu 4 tahun kuliah. Begitu tahun 2008 saya sadar, Tuhan tegur saya, saudara. Mulai tahun 2008 saya baca terus sampai tahun ini, saudara. Bahkan jemaat pun dari 3 tahun yang lalu kita himbau saudara untuk baca 5 pasal. Awalnya tahun pertama 10 pasal, muntah jemaat. Baca 10 pasal. Apalagi yang nggak biasa. Aduh Pak Gembala, bisa nggak 2 pasal, bisa nggak 3 pasal. Akhirnya saya bilang, ya sudah, sesuaikan dengan kebutuhan imanmu, kadar imanmu. Kan nggak mungkin kita paksa, saudara. Ini tahun ketiga jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan untuk membaca Alkitab, saudara. Dan puji Tuhan, saudara, dari 2008 sampai tahun ini tahun ke-17, saudara. Saya menyelesaikan kalau tahun ini selesai, saudara. Dan doakan supaya anak-anak SMA Yadika 3 khususnya kelas 1, kelas 10, 11, 12, mungkin mereka masih belum yakin menyelesaikan, saudara. Karena belum punya gambaran. Tapi beberapa sudah datangin saya, Pak, saya udah sering baca Pak, tapi lompat-lompat. Mana ayat yang saya suka saya baca, oh puji Tuhan, udah ada kemajuan. Tapi kali ini yuk nanti kita bikin jurnal pembacaan Alkitab 1 tahun. Sampai tahun depan, saudara, siswa kita selesai loh dari Kejadian sampai Wahyu. Teologi yang mana, saudara, yang mewajibkan itu? Belum ada. Mungkin ada beberapa sekolah teologi yang mengharuskan, tidak bisa wisuda kalau belum menyelesaikan pembacaan Alkitab, saudara. Nah, bagaimana kecintaan kepada firman Tuhan sehingga waktu mereka membaca ada kebenaran-kebenaran, lalu mereka akan memperhatikan firman dengan baik. Sehingga tidak ada dalam proses kejatuhan-kejatuhan, saudara. Ada firman Tuhan yang terus mengingatkan. Lalu tahapan yang berikutnya adalah ketika tidak lagi memperhatikan firman, lalu mulai kehilangan kepekaan rohani, udah gak peka lagi. Jangan-jangan di antara kita udah gak tahu lagi mana yang salah, mana yang benar. Gak tahu lagi membedakan mana yang bisa dikerjakan, mana yang enggak. Jangan-jangan kepekaan kita udah mulai hilang, saudara. Karena tadi udah gak lagi memperhatikan firman, gak lagi baca firman, sehingga mulai kehilangan kepekaan rohani. Lalu tahapan berikutnya mulai terbiasa dengan dosa dan akhirnya jatuh pada kehidupan rohani, saudara. Saya ingat betul, saudara, waktu awal kali kita pernah mencuri, itu jantung kita kan nggak karuan, saudara ya, betul ya. Waduh, mungkin rock and roll itu jantung. Lalu kita lakukan dosa lagi yang kedua, nggak diberesin. Mungkin ritme jantungnya udah mulai nggak seperti yang pertama, saudara. Lalu yang berikutnya kita jatuh lagi dalam dosa, jatuh lagi dalam dosa. Percayalah, jantung saudara sudah menyesuaikan dengan kondisi. Tapi begitu saudara jatuh dalam dosa, saudara beresin, normal. Saudara tetap peka, saudara. Kondisi kerohanian kita tetap stabil. Sehingga mampu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Itu baru step awal. Belum kepada mampu membedakan mana yang berkenan. Nah, ini repot, saudara. Tahapan berikutnya, baru membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Sehingga sama-sama kita belajar
supaya bagian ini tidak membawa kita kepada kejatuhan. Yang ketiga saudara, pelajaran rohani yang ketiga adalah bicara tentang kehidupan Eutikus. Kasih karunia Tuhan masih bekerja bagi mereka yang jatuh dalam dosa. Paulus turun memeluk Eutikus dan berkata bahwa ia masih hidup saudara. Masih ada harapan. Masih diberikan kesempatan kembali untuk dia bertobat. Untuk dia menyaksikan, menikmati kasih karunia Tuhan. Ini menunjukkan satu kebenaran. Yang penting kasih karunia Tuhan masih bekerja bagi mereka yang jatuh saudara. Amin saudara. Bagaimana kondisi kita hari-hari ini, kita yang tahu keadaan kita. Bagaimana situasi rohani kita hari-hari ini, kita yang tahu. Yang pasti kasih karunia Tuhan masih terus bekerja dalam kehidupan kita. Walaupun seseorang pernah jatuh dalam dosa, kehilangan semangat rohani, bahkan menjauh dari Tuhan, Tuhan masih sanggup memulihkan dan menolong setiap kita. Sehingga kita tidak terintimidasi saudara. Kadangkala banyak orang ketika melakukan dosa enggan untuk datang ke gereja, enggan untuk berdoa, enggan untuk menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Merasa enggak layak, merasa enggak suci, enggak kudus. Padahal saudara dikuduskan bukan karena saudara melakukan hal yang baik, bukan saudara melakukan hal yang benar, tetapi karena Kristuslah kita menjadi pribadi yang layak untuk kapanpun kita datang kepada Dia. Amin saudara. Kondisi kita hari-hari ini adalah saudara mau datang kepada Tuhan dalam kondisi apapun, Tuhan selalu siap sedia untuk menerima kita. Saudara berdoa kan gak perlu lagi harus menghadap ke bagian angga. Antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus pelataran itu sudah gak ada lagi saudara. Di zaman kasih karunia udah gak ada lagi. Kita bebas berdoa kapan aja, berdoa di mana aja. Benar gak saudara? Iya kan? Dan berdoa pun gak harus tutup mata Bapak Ibu. Gak ada di Alkitab bilang kalau doa harus tutup mata, gak ada. Saya baca gak ada saudara. Hanya saja kadang-kadang kan di sekolah minggu kalau gak tutup mata gak fokus dia. Dia doa, Tuhan Yesus gini dia. Gak fokus. Nah kadang-kala kita pun supaya fokus saudara. Yang ada waktu Alkitab ajarkan, waktu kamu berdoa, tutup pintu dan tutup jendela. Itu yang Alkitab katakan. Iya kan? Saya selalu ajar anak-anak ketika berangkat sekolah, nggak jauhnya perjalanan dari rumah ke sekolah saudara. Cuman 7 menit, kadang 10 menit paling lama kalau padat. Saya bilang berdoa. Satu kali anak saya yang cowok bilang, papi kalau doa nggak pernah tutup mata. Lah kalau papi tutup mata kita nabrak, saya bilang. Kan papi yang nyetir. Oh iya juga dia bilang. Saya kasih pengertian, nggak harus tutup mata. Nah, yang penting hatimu fokus kepada Tuhan. Lalu satu kali saudara jadi masalah juga. Di sekolah minggu dia berdoa nggak tutup mata. Dia bilang, papi bilang nggak harus tutup mata. Wah repot lagi saya ngajarinnya. Saya bilang, nah ini kondisional. Jangan kau jadikan contoh buat yang lain. Oh iya papi. Ya kan? Bukan matanya yang secara fisik yang menjadi penekanan kita. Tetapi makna rohani saudara. Supaya kita fokus kehidupan kita kepada Tuhan. Bagian ketiga tadi, bagaimana kehidupan kita terus mengalami pemulihan dan kasih karunia Tuhan terus bekerja bagi setiap kita yang jatuh saudara. Yang keempat, yang terakhir saudara, pengalaman rohani yang kita sama-sama belajar saudara. Tuhan dapat menghidupkan kembali iman yang hampir mati saudara. Tadi lagu tadi luar biasa, gak janjian dengan Ibu Diana. Ternyata kita punya hati yang sama. Ya, bicara tentang bagaimana iman sekalipun tidak terlihat, belum melihat, tapi kita harus percaya saudara. Itu gak mudah loh saudara. Kadang-kadang kita merenung gitu ya. Gimana nih sesuatu yang kita belum lihat tapi Tuhan suruh percaya. Kalau kadang kita merenung saudara, ini sesuatu yang kalau orang bilang mustahil. Tapi ya itulah hidup dalam Kristus. Kalau kita udah lihat, kita enggak perlu iman. Ya udah gitu. Bahkan kita enggak hidup di zaman di mana Yesus hidup. Kita cuma bagaimana melihat sejarah, melihat historis, melihat pengalaman-pengalaman dan banyak orang-orang yang
hidup dalam imannya. Lalu kita pun tertransfer, lalu kita baca Alkitab, lalu itu yang mengubah kita, mendorong kita, yang membuat kita hidup iman kita. Sehingga kadangkala kita hampir mati imannya, ya Tuhan bangkitkan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Tuhan memiliki kuasa atas hidup dan mati. Lebih dari itu, Tuhan yang sanggup membangkitkan kembali iman yang lemah, memulihkan orang yang jatuh, memberikan kesempatan baru bagi kehidupan rohani. Tidak ada keadaan yang terlalu jauh bagi Tuhan supaya kita tidak dipulihkan. Tidak ada, saudara. Kalau kita mau, kita rindu, terus kita akan mengalami pemulihan-pemulihan dari Tuhan. Sehingga hari-hari ini ketika kita mulai lemah, ketika kita mulai putus asa, kita datang kepada Tuhan. Pelajaran ini mengajak kita untuk terus berharap bahwa kasih karunia Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Yuk kita diingatkan lagi, kisah Eutikus mengajarkan beberapa pelajaran penting bagi kita. Yang pertama, jangan hidup di jendela rohani setengah kepada Tuhan dan setengah kepada dunia. Harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kadangkala kita pun diajar, saudara, bagaimana kita all out, totalitas, saudara. Saya 2 tahun dipercaya ibu kepala sekolah jadi ketua SPMB, Bapak Ibu. Dari PPDB tahun pertama, SPMB berubah namanya. Saya stres loh, saudara. Apalagi ketika ada orang bilang gini, percumalah kalau ketuanya pendeta. Saya benar-benar dilema loh, saudara. Padahal mau pendeta mau nggak ada urusan. Benar nggak, saudara? Tapi puji Tuhan, mental rohani saya udah beres gitu. Saya nggak stres hanya karena perkataan itu, tapi menjadi sebuah perenungan bagi saya. Oh iya juga, gitu. Makanya tadi Sensei udah cerita, sebulan terakhir kita benar-benar all out, Bapak Ibu. Bukan cuman setiap hari Sabtu, hari kapan tuh Minggu juga Ibu bilang kayaknya datang. Ya ada yang datang, saudara, pas Minggu. Coba kita nggak ada tuh Minggu, nggak datang dia. Jadi segala sesuatu benar-benar secara khusus kami SMA Yadika 3 berproses, Bapak Ibu. Dan tahun ini alhamdulillah, puji Tuhan, ya kan, bahwa toh Tuhan pun izinkan mencapai bukan karena kuat dan gagah satu orang, beberapa orang, tapi karena kasih karunia Tuhan. Hanya karena Tuhan saja, hanya karena pertolongan saja. Kita baru satu sekolah, gimana Pak Sinaga? Semua sekolah dia datangin hanya untuk supaya capai target. Ya kan, kita baru satu sekolah. Beberapa kali selalu ibu kepala sekolah bilang, kita baru mikirin satu sekolah, gimana yang lain berpuluh-puluh, gimana Bapak ketua bidang keuangan, itu semua sekolah. Kita baru satu, saudara. Tapi yang bersyukur, saudara, kasih karunia Tuhan selalu memampukan kita. Ya, jadi kita selalu berdoa supaya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Tuhan percayakan, kita akan kerjakan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan setengah-setengah. Sebab Tuhan selalu perhatikan orang-orang yang sungguh-sungguh. Hari-hari ini selalu Tuhan akan pisahkan, saudara, mana lalang, mana gandum, mana domba, mana kambing, akan dipisahkan. Tentu lewat sebuah penampian, lewat sebuah proses. Orang-orang yang setengah-setengah tentu berkatnya beda dengan yang sungguh-sungguh. Kadangkala saya kalau WL berdoa, saudara, ada kadang pendeta juga berdoa, salah. Tuhan berkati yang memberi sedikit dengan yang memberi banyak. Beda loh berkatnya, saudara. Enggak mungkin sama. Ya kan? Benih yang ditabur sedikit dengan benih yang ditabur banyak, pasti panennya beda, benar enggak? Sehingga mana yang sungguh-sungguh, mana yang total, mana yang setengah-setengah, pasti beda lah berkatnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan membiarkan diri kita tertidur secara rohani. Ayo bangkit, ayo bangun. Yang terakhir, jika kita pernah jatuh, kasih karunia Tuhan masih sanggup memulihkan. Apapun kondisi terberat, saudara. Enggak ada kita yang berkata enggak layak. Pak, saya udah enggak layak, enggak ada. Kondisi apapun, Tuhan sanggup mengangkat dan memulihkan, saudara. Tuhan tidak hanya mencari orang yang tidak pernah jatuh, tetapi Tuhan juga memulihkan orang yang mau bangkit kembali. Saya berdoa supaya kasih karunia Tuhan terus berlimpah-limpah atas kehidupan saya dan saudara. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini. Setiap kami sudah diingatkan oleh Tuhan, ditegur oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu,
Belajar dari pengalaman Eutikus, bagaimana kehidupan rohani yang setengah-setengah, kehidupan rohani yang jatuh bangun. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya kasih karunia Tuhan yang akan terus menolong kami, memulihkan kami, sehingga kondisi-kondisi kehidupan rohani kami, iman kami tetap kuat, tetap maju dan bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang sudah mendengar firman dan akan terus melakukan firman dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan sudah diberkati. Haleluya, haleluya, amin.